Yo guys, ketemu lagi masih di Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru guys dan terpanas tentunya guys. Gimana kabar kalian hari ini? Masih suka males mandi kalau lagi weekend? Hehehehe. Oke, kita mulai dulu dengan jalan-jalan di coin market cap dulu guys, dan kita lihat di sini untuk pergerakan dari global crypto market cap ini naiknya cukup lumayan banget guys, 6,29% guys pada hari ini pukul 9:15 tanggal 10 September 2022 guys. Dan tentu saja kenaikan ini diakibatkan oleh kontribusi dari beberapa kripto yang naiknya cukup gila-gilaan ya kemarin ini, khususnya untuk Bitcoin guys. Dalam waktu 24 jam sempat naiknya itu di 9% lebih guys, dan sekarang itu ada di posisi 8,82%. Diikuti dengan beberapa altcoin lain seperti Ethereum naik 4,25%, kemudian BNB 3,55%, Cardano lumayan guys 6,21%, dan yang paling keren di sini Atom naiknya sampai 15,22% guys. Ini keren banget ya. Tapi sayangnya untuk Terra Classic ini malah turun guys, 17,41%. Dan saudara kembarnya justru malah naik guys, Terra Luna, yaitu 164%. Ini gila guys. Dan kita lihat untuk chart pergerakan dari Bitcoin, seperti yang bisa kalian lihat guys, kemarin tuh naiknya cukup lumayan banget. Nanti kita akan coba bahas ya kenapa naiknya bisa setinggi ini. Dan kemungkinan besar ini untuk pergerakannya ya akan sideways dulu guys, dan ini sempat mental di area resisten di MA 200 guys, dan sekarang ini masih turun. Kemungkinan nanti akan bolak-balik guys, harganya di sini akan sideways di antara 21.823 sampai di 20.800-an guys. Kemudian untuk pergerakan harga dari Luna Classic guys, dan seperti yang kalian lihat di time frame 4 jam terlihat banget ya bahwa grafik dari Luna Classic ini sempat turun kemarin guys. Dan seperti yang saya bilang kemarin ya, jika kalian ingin masuk pada waktu kemarin tinggi-tingginya itu sangat beresiko banget, dan terbukti hari ini khususnya kemarin ya harganya turunnya lumayan besar. Dan gilanya lagi ternyata saudara kembarnya yaitu Luna guys, ini keren banget, kemarin tuh naiknya lebih dari 200% guys, menyentuh di harga 7,6 dolar dari harganya di sekitar 2 dolaran ya. Ini keren banget. Nanti kita akan coba bahas kenapa Luna ini naiknya cukup signifikan guys. Oke, dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama. Ini datang dari Binance.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa pemberitahuan tentang pembakaran pajak untuk Luna Classic dan USDC ini di jaringan Terra Classic sudah bisa kita cek ya untuk pengumumannya. Dan di sini diinformasikan bahwa komunitas Terra telah meloloskan proposal 3568 dan 4159 yang akan memperkenalkan pengurangan pajak 1,2% untuk transaksi on-chain Luna Classic dan USDC di jaringan Terra Classic. Binance akan meninjau dan mengubah jumlah penarikan minimum, jumlah penarikan maksimum, dan biaya penarikan untuk Luna Classic dan USDC melalui jaringan Terra Classic. Sesuai dengan tata kelola Terra, proposal ini dibuat untuk mengubah parameter pajak dari nilai saat ini dari 0 menjadi 0,012 atau 1,2% ya. Dan pajak ini akan diterapkan ke semua denominasi mata uang yang saat ini tersedia secara on-chain, termasuk Luna Classic dan USDC guys. Pembakaran pajak diharapkan akan ditayangkan pada 2022 bulan 9 tanggal 20 mendatang ya, di ketinggian blok Terra Classic di 9.475.200 setelah proposal diajukan guys. Setelah pembakaran pajak aktif, maka setoran dan penarikan Luna Classic dan USDC melalui jaringan Terra Classic akan terpengaruh dengan cara berikut. Yang pertama, untuk kategori deposit, maka transaksi akan dikenakan pajak oleh jaringan Terra Classic sebelum mencapai Binance guys. Jadi saldo akan dikreditkan ke akun Binance setelah pemotongan pajak 1,2% oleh jaringannya guys. Kemudian untuk penarikannya, pengguna ini akan menerima jumlah penarikan dikurangi biaya penarikan yang dibebankan oleh Binance dan pengurangan pajak 1,2% oleh jaringannya. Perdagangan spot dan margin untuk Luna Classic dan USDC serta layanan yang relevan di Binance Earn, misalnya untuk Binance Staking, Binance Saving, dan lain-lain, ini tidak akan terpengaruh oleh pemotongan pajak ini guys. Jadi secara garis besar, pemotongan pajak ini hanya akan dikenakan untuk deposit dan withdraw doang
uang guys, atau penarikan. Hal ini juga dilansir di harian cryptoslate.com guys, bahwa Binance ini tidak akan menerapkan pajak Terra Classic untuk memperdagangkan spot di bursanya. Terra Luna Classic akan menambahkan pajak 1,2% pada semua transaksi on-chain ya, ingat on-chain. Tetapi Binance tidak akan menerapkan pajak pada perdagangan spot ataupun margin. Binance telah mengumumkan bahwa mereka ini tidak akan mendukung pembakaran pajak Luna Classic untuk perdagangan spot atau margin yang dilakukan di bursanya. Proposal tata kelola Luna Classic 3568 dan 4159 disahkan untuk menambahkan pajak 1,2% ke semua transaksi on-chain pada ketinggian blok 9.475.200. Namun, perdagangan pertukaran dikelola melalui buku pesanan internal dan tidak diselesaikan secara on-chain guys. Hanya setoran dan penarikan yang terdaftar secara on-chain untuk memastikan penyelesaian perdagangan yang cepat. Decentral Exchange memungkinkan pengguna untuk berdagang secara on-chain dan dengan demikian akan menerapkan pemotongan pajak 1,2%, tetapi pertukaran lainnya cenderung mengikuti jejak Binance. Binance akan menerapkan pajak untuk semua setoran dan penarikan menurut siaran pers dari perusahaan yang dikeluarkan hari Kamis kemarin. Seperti yang sudah saya tadi bacakan di depan untuk setoran dan juga penarikannya ya. Kemudian KuCoin juga mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka itu akan mendukung pembakaran pajak, namun itu gagal guys, dan menyatakan bahwa itu akan menerapkan pajak untuk perdagangan tetapi menegaskan itu akan berlaku untuk penarikan dan setoran. Jadi hampir sama ya kayak di Binance. Pada kenyataannya semua bursa harus mendukung pemotongan pajak untuk setoran dan penarikan karena mereka terdaftar secara on-chain antara bursa dan dompet pelanggannya. Setiap pengumuman bahwa pertukaran mendukung pajak hanyalah posisi untuk hubungan masyarakat. Namun, Binance memang memberikan beberapa informasi baru ya karena tidak akan menghormati pembakaran pada perdagangan. Fatman Terra menjawab pengumuman KuCoin yang mengkonfirmasikan bahwa Anda tidak dapat memilih keluar darinya dan bahwa tidak ada pertukaran yang akan mendukung pemotongan pajak pada perdagangan. Seperti yang dilansir di akun KuCoin untuk Twitternya, nanti kalian bisa cek sendiri. KuCoin mengambil keuntungan penuh ya dari perhatian tambahan dalam tweet pada hari Kamis kemarin dan melibatkan komunitas Luna Classic untuk berspekulasi tentang harganya. Namun, satu bursa yaitu Maxi Global ini mendukung guys untuk pembakaran pada semua perdagangan spotnya untuk waktu yang terbatas. Ingat, waktu terbatas ya. Dan biaya pertukaran untuk pasangan Luna Classic diperbarui menjadi 1,2% pada 3 September dan akan berlanjut hingga 17 September. Semua biaya perdagangan dibakar setiap hari dan ditampilkan di situs web dari Maxi Global. Seperti yang dilansir di akun Twitter Maxi Global, nanti kalian bisa cek sendiri. Hingga saat ini, pada 9 September, Maxi telah membakar sekitar 154 juta token Luna Classic senilai sekitar 79.500 US dollar. Pertukaran menyatakan akan memutuskan apakah akan memperpanjang acara berdasarkan umpan balik dari pengguna Maxi, membiarkan pintu terbuka untuk luka bakar yang berlanjut setelah 17 September. Masalah pembakaran Luna Classic ini juga dilansir oleh Huobi.com guys, bahwa menurut deskripsi proposal nanti jika TFL atau Terraform Lab ini menerima perubahan parameter, maka proposal tersebut diharapkan dapat diterapkan secara resmi pada 13 September 2022 guys, di ketinggian blok Terra Classic di 9374400 ya. Dan jika TFL ini tidak menyetujui perubahan tersebut, maka proposal tersebut akan berlaku secara tidak resmi pada 20 September 2022 mendatang pada ketinggian blok di 9475200. Dan untuk lebih lengkapnya, nanti kalian bisa merujuk ke proposal untuk perubahan parameter pajak 1,2% untuk lebih detailnya guys. Dan untuk menghindari potensi peningkatan biaya deposit, maka Huobi Global ini menyarankan pengguna untuk menyetor Luna Classic, USDC, dan lain-lain di jaringan Terra Classic ke Huobi sebelum tanggal 12 September 2022 guys. Dan perencanaan khusus tentang penyetoran dan penarikan aset jaringan Terra Classic di Huobi Global akan diberitahukan lebih lanjut dalam pengumuman sendiri. Untuk catatannya, perdagangan spot dan perdagangan relevan lainnya ya dari Luna Classic, USDC, Anchor, dan juga CTX C2X di jaringan Terra Classic tidak akan terpengaruh ya oleh pemotongan pajak ini. Nah, dari beberapa informasi yang tadi ini mengakibatkan ya sedikit kekecewaan gitu. Ya meskipun implementasi dari pajak 1,2% ini memang akan dilakukan ya, tapi tidak secara keseluruhan. Jadi hanya akan diterapkan pada transaksi on-chain aja guys. Jadi untuk seperti perdagangan spot layaknya derivatif, staking, earning, dan lain-lainnya ini tidak akan terpengaruh di situ guys. Makanya kemarin juga mengakibatkan ya sedikit banyak harga dari token Luna Classic ini turunnya cukup lumayan.
Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kelanjutan dari pergerakan harga Luna Classic ini, guys? Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin nanti akan ada kenaikan lagi, tapi nggak sekencang kemarin. Karena kemarin kan masih dari fase FOMO ya, ataupun rumor, jadi banyak orang itu berspekulasi nanti akan seperti apa untuk sistem pembakarannya. Nah, mereka berspekulasi mungkin akan terjadi di semua transaksi, baik on-chain maupun off-chain. Makanya mereka duyun-duyun ya untuk membeli token dari Luna Classic ini. Dan setelah terjadi pengumuman bahwa transaksi yang akan kena potongan 1,2% itu hanya yang on-chain saja, ya sedikit banyak pasti ada yang kecewa dengan keputusan itu. Tapi mungkin masih akan naik lagi, guys. Lalu lintas perdagangan juga pasti akan tetap banyak dan di transaksi on-chain, tapi mungkin tidak akan sekencang kemarin, guys, ya. Kita lanjut untuk informasi kedua, dan ini berhubungan dengan saudara kembarnya ya untuk Luna Classic, yaitu Luna atau Terra 2.0, diambil dari cryptonews.com, dan di sini diinformasikan bahwa Terra 2.0 atau yang disebut Luna ini telah memompa sebanyak 260% saat Terra Classic turun kemarin, guys. Nah, ini adalah sepintas untuk grafiknya ya kemarin. Jadi Terra 2.0 atau Luna ini sedang mengamuk ya hari ini karena harganya itu melonjak hingga hampir $8 ya guys, naik lebih dari 250% dalam 6 jam terakhir. Wow, gila ya. Sementara Terra Luna mencapai euforia tertinggi, tapi Terra Luna Classic menghadapi pembalikan bearish ya ke 0,00044 US dollar dari yang tertinggi kemarin itu di 0,000593 US dollar. Kemudian pertanyaannya, apakah kenaikan dari Terra 2.0 Luna ini akan merusak Luna Classic dan akankah Terra Luna naik lebih tinggi lagi? Nah, di sini untuk prediksinya, guys. Jadi selama beberapa hari terakhir ya, altcoin ini telah menunjukkan momentum harga bullish dan perilaku yang fluktuatif. Tapi hari ini Terra 2.0 yaitu Luna telah mengklaim tahta karena mungkin yang paling tidak stabil. Dari perspektif analisis teknis, Terra Luna terlihat sangat bullish saat menembus saluran turun mikro. Jika momentum harga positif dipertahankan, ada kemungkinan Terra Luna dapat menguji ulang hari pertama tertinggi sepanjang masa dari tanggal 31 Mei pas tuh peluncurannya ya, seperti yang dilakukan Luna Classic baru-baru ini, guys. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya di grafiknya. Terra Luna ini telah menembus level resisten, guys, di harga $2,82 yang memungkinkannya meluncur melalui beberapa level resisten ya yang telah dibalik menjadi support, guys. Sebelumnya hari ini Terra Luna melonjak menjadi $7,80, guys, sebelum kehilangan tenaganya dan ditolak, guys. Saat ini Terra Luna di perdagangan pada 5,99 US dollar, guys. Di mana artikel ini dibuat pada tanggal 9 September kemarin ya. Menganalisis aksi harga Terra Luna pada kerangka waktu yang lebih kecil, kita dapat melihat ya bahwa risiko yang dikenakan bahwa kita mungkin kehilangan level dukungan 5,72 US dollar ya dari pola segitiga menurun, dan biasanya ini adalah pola kelanjutan untuk bearish, guys. Jika kita kehilangan area dukungan utama ini, kita bisa melihat kelanjutan kembali ke level dukungan di 4,72 dolar. Skenario bullish untuk Terra Luna adalah bahwa kita menembus garis tren resistensi di 6,03 US dollar dan berpotensi menguji ulang level harga 7,8 US dollar di mana Terra Luna dapat melampaui $10 sekali lagi. Perlu dicatat bahwa Terra Luna sangat diperpanjang pada rata-rata pergerakan 20 hari, guys, dan indeks kekuatan relatif juga mencapai 99,87 pada kerangka waktu 5 menit yang mencerminkan itu sangat overbought. Pompa euforia seperti ini datang dengan resiko besar, guys, dan volatilitas yang sangat ekstrim, dan harga bisa naik atau turun 50% besoknya. Sangat sulit untuk memperkirakan target pragmatis ya dalam kondisi kasus tersebut. Menurut CoinMarketCap, Terra Luna naik 197% hari ini dan berada di peringkat 57 di antara cryptocurrency lainnya, guys. Modal pasar untuk Terra Luna sekarang adalah di 698 juta US dollar dan peluang untuk menembus kembali melalui 1 miliar US dollar tampaknya sangat masuk akal ya. Terra Luna Classic jatuh sebesar 39%, guys. Sementara harga Terra Luna meroket, Luna Classic ini malah memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya. Nah, mungkinkah ada korelasi terbalik? Baru kemarin Terra Luna Classic diperdagangkan pada 0,00059 dolar dan sejak itu telah turun menjadi 0,00045.
Hari ini Luna Classic turun ke level 0,000363 US dollar yang memicu ketakutan dan kepanikan yang besar di antara investor retail, guys. Koreksi hari ini untuk Luna Classic adalah 39%. Ini sebenarnya cukup normal untuk cryptocurrency yang sangat ekstrim dalam kondisi yang sangat fluktuatif ya. Dan Luna Classic ini sekarang harus berkonsolidasi di sekitar level harga 0,000457 US dollar untuk mencegah kelanjutan lebih lanjut ke sisi bawah. Terus Luna Classic kehilangan dukungan dari segitiga simetrisnya seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas ya. Nah ini, Luna Classic telah memantul lebih dari 55% dari swing low hari ini yang mencerminkan bulls melawan dan ada banyak ketekanan beli di sekitar level harga yang lebih rendah ini. Beberapa bahkan mungkin menyebutnya rata-rata biaya dolar. Sebagian besar pompa Terra Luna Classic berasal dari pemotongan pajak 1,2% ya yang sangat ditunggu-tunggu yang akan menghapus 1,2% dari pasokan per transaksinya, guys. Analis kripto @CryptoKing baru-baru ini berbicara tentang pertukaran MXC yang mendorong transaksi dan volume lebih lanjut yang berdampak positif pada total pasokan dan harga Terra Luna Classic. Banyak perusahaan terpusat lainnya ingin menerapkan mekanisme pembakaran pasokan 1,2%. Lebih lanjut lagi, sangat penting ya bahwa Terra Luna Classic ini mengambil alih kembali level harga 0,000489 dolar jika ingin melanjutkan kenaikan lebih lanjut. Ini adalah level resisten yang bisa menjadi tantangan bagi bulls Luna Classic. Terra Luna Classic telah menjadi sorotan selama beberapa hari terakhir di dunia kripto, tetapi sekarang dapat dipertanyakan apakah Luna Classic ini kehabisan bensin. CoinMarketCap menyatakan bahwa Luna Classic sekarang berada di peringkat 29 guys di antara cryptocurrency lainnya dan memiliki modal pasar sebesar 2,7 miliar US dollar. Banyak pedagang berspekulasi bahwa Terra Luna Classic masih dapat mendorong melalui modal pasar sebanyak 10 miliar dolar, guys. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab kenapa koin Luna ini tiba-tiba naik drastis ini juga masih diperdebatkan, guys. Seperti yang dilansir di thecrypt.co, di sini disebutkan mengapa Luna yang di-reboot itu naik begitu besar hari ini, itu kurang jelas, guys. Dan ini bisa menjadi gempa susulan dari momentum Luna Classic kemarin, guys, yang secara efektif mendukungnya sambil melontarkan persentase keuntungan yang lebih besar dalam prosesnya. Terra juga baru-baru ini meluncurkan proses klaim untuk pemegang Luna Classic yang tidak menerima token baru saat jaringan diluncurkan kembali dengan 19,5 juta Luna yang tersedia, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum memiliki token Luna ini ya, kalau saran saya sih mending jangan masuk dulu, guys, karena ini sudah terlalu tinggi naiknya. Tunggu dulu, kita lihat dulu nanti pergerakan atau pembentukan pola dari koin Luna ini seperti apa ya. Dan kalau sudah ada konfirmasi pembalikan dari polanya, kalian bisa masuk di situ, guys. Informasi terakhir ini datang dari cryptonews.com, guys, dan ini berhubungan dengan Bitcoin yang kemarin naiknya gila-gilaan ya. Jadi harga Bitcoin ini telah memompa kembali ke 21.000 US dollar, guys, saat paus bergerak dan dolar meluncur. Harga Bitcoin terbang lebih tinggi hari ini, naik hampir 8,6% pada 20.963 US dollar dan menarik sisa kompleks kripto yang lain ya. Dan situs data CoinGecko menunjukkan harga dari 20 koin teratas yang diperdagangkan semuanya positif, guys, hijau semua, menunjukkan keuntungan antara 5% dan 9%, seperti halnya pelacak harga cryptonews.com di berbagai bursa ya. Harga Ethereum yang telah mendapat tawaran akhir-akhir ini karena upgrade Ethereum Merge, ini telah berkedip hijau, guys, untuk minggu ini, naik 6,6%. Hari ini Ethereum telah diperdagangkan setinggi 1.714 US dollar dan pada saat penulisan ini dihargai di 1.699 dolar, naik 4,8% dalam 24 jam terakhir, guys. Di antara altcoin teratas lainnya, ada koin meme Breakout Shiba Inu naik 9% ya menjadi 0,00001324. Sementara token layer 1 Polkadot mendapatkan bantuan dengan harga 7,77 US dollar, 9% menjadi lebih baik, guys. Keuntungan lainnya termasuk OKB ya, koin pertukaran untuk OKX ini naik 19% menjadi 16,49 dolar. Raven Coin sebagai koin proof of work yang memungkinkan akan mendapatkan manfaat dari penggabungan atau the merge ya. Ini naik 21%, guys, pada 0,044 dolar dan aset digital ekosistem NFT ApeCoin diperdagangkan 17% lebih tinggi hari ini di 5,25 dolar. Jadi nanti ada alternatif lain ya selain Ethereum Classic ya pada saat the merge nanti ya, yaitu Raven Coin. Selain itu juga ada Monero juga ya, yang merupakan koin-koin yang bisa dilakukan untuk mining menggunakan proof of work, guys. Makanya koin dari Raven Coin ini naiknya juga cukup lumayan ya, 21%, guys. Total kapitalisasi pasar kembali di atas 1 triliun dolar pada 1026 miliar US dollar karena para pedagang ini mengabaikan sentimen bearish yang terbentuk sepanjang minggu ini, guys.
Nah, pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya dengan kematian Ratu Elizabeth yang memicu rally harga Bitcoin atau justru karena jatuhnya dolar, guys? Meskipun tahayul ya, mungkin menghubungkan rebound dengan kematian Ratu Elizabeth II ya, yang berdaulat di Inggris, sebenarnya mungkin lebih membosankan karena Bitcoin sudah menyentuh wilayah oversold ya, seperti yang ditunjukkan grafik di atas pada pengukuran RSI-nya. Namun demikian, sinyal oversold dapat menyebabkan pedagang yang tidak curiga ke dalam perangkap nilai. Sederhananya, harga mungkin rendah ya karena alasan yang sangat bagus. Tetapi seperti yang kami perdebatkan di bawah ya, ini bisa jadi berbeda, guys. Untuk mengetahui apakah kita menyaksikan dari sesuatu yang lebih menjanjikan dari perspektif bullish, seperti yang selalu terjadi belakangan ini, pertama-tama kita perlu merujuk ya untuk kelas aset lainnya, yaitu ekuitas, obligasi, dan juga mata uangnya, guys. Resiko karena kripto dan ekuitas diperdagangkan lebih tinggi secara bersamaan. Korelasi positif kunci langkah kripto dengan saham teknologi ya pada khususnya, tetapi pasar saham secara lebih luas masih sangat terbukti, guys. Jadi saat memindai mendorong minat beli kripto hari ini, jangan lihat lebih jauh ya dari kenaikan saham. Pada pandangan global, jika gelombang hijau di sesi saham Asia berlanjut ke pembukaan dan penutupan Amerika Serikat hari ini, maka itu akan menjadi minggu positif pertama, guys, untuk harga ekuitas global dari 4 terakhir. Indikator ekonomi hari ini mengisyaratkan bahwa permintaan di China ini tidak selembut yang dikhawatirkan, dan langkah-langkah stimulus di sana dapat lebih meningkatkan prospeknya, guys. Namun inflasi dari reaksi Federal Reserve Amerika Serikat dan bank sentral lainnya yang memusatkan pikiran para pelaku pasarnya. Bank Sentral Eropa atau ECB ini menaikkan suku bunga sebesar 0,75% setelah menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 11 tahun di bulan Juli, guys. ECB melakukan upaya terlambat ya untuk mengendalikan lonjakan inflasi, tetapi pada catatan yang lebih positif untuk pasar ekuitas, harga gas mereda di tengah harapan bahwa UE akan memajukan langkah-langkah hari ini yang mungkin menjinakkan harga energi dan dengan demikian melemahkan inflasi. Dolar dan obligasi jatuh, maka imbasnya emas dan kripto naik. Di tempat lain, di depan makro dolar turun 1%, imbal hasil obligasi Amerika Serikat dijual karena imbal hasil naik sebagai tanda pengembalian tentatif dari beberapa sentimen risk on. Obligasi sering dibeli sebagai asuransi di pasar bearish, meskipun inflasi memakan nilai imbal hasil mereka, imbal hasil obligasi bergerak berbanding terbalik dengan harga obligasi. Seperti juga minyak dan emas sama-sama naik, dengan berkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa investor masih mencari tempat yang aman bahwa saat membeli ekuitas dan kripto untuk sementara. Meskipun ada ketakutan yang beralasan bahwa pasar Bitcoin dapat mengunjungi kembali posisi terendah sekitar 17.000 ya, yang terlihat pada bulan Juni tahun ini, dan bahwa itu dapat dengan mudah turun di bawah 15.000 dan bahkan 10.000, guys. Keduanya kemungkinan akan menjadi peristiwa terbawah yang mini saat ini rally dapat diambil sebagai konfirmasi utama. Kemudian pertanyaan juga, apakah sudah waktunya untuk DCA ke pasar kripto? Jadi dengan kata lain, mengumpulkan Bitcoin dan kripto lainnya dengan strategi rata-rata biaya dolar pada dan di sekitar level saat ini mungkin akan menguntungkan pada tinjauan jangka menengah yang melihat 12 bulan dari sekarang, guys. Skenario yang menggembirakan untuk kenaikan adalah penurunan lebih rendah dari sini menuju katakanlah 17.000 ya, dapat terus menarik pembeli seperti yang kita lihat sekarang, guys. Meskipun ada banyak liputan tentang musim dingin kripto atau kripto winter ya, tidak banyak prospek kenaikan yang selalu mengikuti di masa lalu, guys. Institusi sedang bersiap, guys, untuk kenaikan harga Bitcoin dan kripto. Dengan mengingat hal itu, pelaku pasar harus mengingat bahwa ada alasan bagus ya mengapa institusi itu pindah ke ruang angkasa, guys. Dalam hal itu, yang terbaru adalah manajer dana yaitu Franklin Templeton. Tetapi itu mengikuti berita hari ini bahwa grup Wompa Singapura juga membuka kripto dan begitu juga DBS, guys, yang awal minggu ini mengumumkan bahwa saya menyediakan 300.000 klien terkaya dengan akses ke aset digital. Untuk menyaring analisis di atas, titik data yang menonjol berkaitan dengan dolar Amerika Serikat di mana kita melihat kelemahan dolar berkolerasi dengan kekuatan kripto dan Bitcoin. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik Bloomberg di bawah ini, guys. Juga, seperti yang kami laporkan awal minggu ini ya, minat terbuka pada crypto future meningkat, terutama di Ethereum yang melihat volume bergerak di atas Bitcoin untuk pertama kalinya. Tetapi di pasar Bitcoin perpetual future, kita melihat aksi bullish yang ditentukan hari ini yang menjadi perhatian analis Kaiko Riyad Carey. Seperti di akun Twitternya bisa kalian lihat di sini ya. Kita harus menambahkan fakta bahwa 1.000 Bitcoin dari paus ini telah mendistribusikannya ke bursa sejak runtuhnya Luna dan bagaimana hal itu sejalan dengan puncak lokal.
seperti yang dapat Anda lihat pada bagian bawah dari Glassnode ini guys. Itu menyajikan bukti kuat ya untuk argumen terhadap rata-rata biaya dolar ke pasar meskipun Bitcoin jatuh akhir-akhir ini. Tentu saja dari sini volatilitas akan berlanjut dan mungkin meningkat. Tapi kita bisa menyaksikan gumaman pertama dari posisi terbawah yang dimasukkan ke pasar kripto guys. Jadi gimana menurut kalian tentang perkembangan dari kripto beberapa hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.